Direktur Utama Pelindo, Arief Suhartono, mengungkapkan bahwa badan usaha milik negara, BUMN, berperan penting dalam menciptakan biaya logistik yang lebih murah di Indonesia. Langkah-langkah yang diambil termasuk meningkatkan efisiensi layanan pelabuhan dan mengintegrasikan berbagai moda transportasi untuk menekan biaya logistik secara keseluruhan. Inisiatif BUMN untuk menekan biaya logistik. Efisiensi pelayanan, Pelindo berfokus pada peningkatan efisiensi operasional di pelabuhan, yang merupakan titik kunci dalam rantai pasokan logistik. Integrasi moda transportasi. Upaya untuk mengintegrasikan moda transportasi darat dan laut akan membantu mengurangi waktu dan biaya pengiriman barang. Target penurunan biaya. Pemerintah menargetkan penurunan biaya logistik dari 14,29% menjadi 8% dari produk domestik bruto, PDB, yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Meskipun Indonesia telah berhasil menekan biaya logistik hingga 13 hingga 14%, angka ini masih dianggap tinggi dibandingkan dengan negara lain, sehingga upaya lebih lanjut diperlukan untuk mencapai efisiensi yang lebih baik. BUMN di Indonesia mengimplementasikan berbagai strategi untuk memastikan biaya logistik tetap murah, dengan fokus pada integrasi dan efisiensi sistem transportasi. Berikut adalah beberapa langkah yang diambil. Punto integrasi moda transportasi. Kolaborasi antara BUMN dan pemerintah. BUMN bekerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah untuk mengintegrasikan moda transportasi di wilayah Jabodetabek. Ini termasuk pengaturan sistem tiket terusan yang memungkinkan pengguna untuk membeli satu tiket untuk berbagai moda transportasi, seperti kereta, bus, dan layanan lainnya. Merger perusahaan transportasi. Merger antara Perum Damri dan Perum PPD bertujuan untuk mempercepat integrasi antar moda transportasi. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Pengembangan sistem digital. Sistem Single Submission Pengangkut, SSM Kementerian Perhubungan mengembangkan aplikasi terintegrasi untuk mempermudah proses pengiriman barang melalui pelabuhan, yang diharapkan dapat menekan biaya logistik. Portal Pelayanan Publik Terintegrasi. Upaya untuk membangun portal pelayanan publik yang mengintegrasikan layanan transportasi bertujuan untuk memberikan kemudahan akses bagi pengguna dalam memilih moda transportasi. Subsidi dan kebijakan. Integrasi subsidi. Kementerian BUMN mendorong adanya integrasi subsidi antar moda angkutan untuk menyelaraskan tarif dan pelayanan. Hal ini bertujuan agar pengguna dapat merasakan manfaat dari sistem transportasi yang lebih terintegrasi dan efisien. Peningkatan kualitas layanan. Dengan meningkatkan kualitas layanan transportasi umum, BUMN berharap dapat menarik lebih banyak pengguna untuk beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik, sehingga mengurangi biaya logistik secara keseluruhan. Melalui langkah-langkah ini, BUMN berupaya menciptakan ekosistem logistik yang lebih efisien dan terjangkau, mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. BUMN di Indonesia terus melakukan inovasi dalam sektor logistik untuk meningkatkan efisiensi dan menurunkan biaya. Berikut adalah beberapa inovasi terbaru yang telah diluncurkan. Point 1. Layanan Translogistics oleh BGR. PT Banda Gara Reksa, BGR Logistics, meluncurkan layanan Translogistics yang menghubungkan berbagai titik di Jawa dan Sumatera dengan skema hub-to-hub. Sistem ini menggunakan metode balen, di mana truk membawa barang berbeda saat berangkat dan kembali, meningkatkan efisiensi transportasi. Point 2. Kolaborasi PLN dan Pos Indonesia. PLN dan Pos Indonesia menjalin kerjasama untuk mengembangkan manajemen rantai pasok yang terintegrasi, termasuk pengelolaan transportasi dan penyimpanan barang. Kolaborasi ini juga bertujuan untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik dengan menyediakan infrastruktur pengisian daya. Point 3. Penggunaan truk listrik oleh JBL. PT Jasa Berdikari Logistics Tbk, Laju, mengimplementasikan penggunaan armada truk listrik dalam distribusi barang. Inisiatif ini merupakan langkah menuju operasi yang lebih ramah lingkungan dan efisien, dengan rencana untuk meningkatkan jumlah armada listrik di masa depan. Point 4. Konsolidasi BUMN Logistik oleh Pos Indonesia. Pos Indonesia dipercaya untuk memimpin konsolidasi BUMN logistik guna memperkuat ekosistem logistik nasional. Mereka bertujuan untuk menurunkan biaya logistik dari 23% menjadi 15% dari PDB dalam 5 tahun ke depan, dengan menerapkan skema bisnis logistik pihak ketiga, 3PL, dan keempat,
4PL. Point 5. National Logistic Ecosystem, NLE. Kementerian Perhubungan telah mengembangkan National Logistic Ecosystem, NLE, untuk menyelaraskan arus barang dan dokumen internasional, mempermudah proses pengiriman dan perizinan melalui sistem Single Submission. Ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam rantai pasok logistik. Inovasi-inovasi ini menunjukkan komitmen BUMN dalam meningkatkan kualitas layanan logistik di Indonesia, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta mengurangi biaya operasional bagi pelaku usaha. Kementerian Perhubungan, Kemenhub, memiliki peran strategis dalam menurunkan biaya logistik di Indonesia melalui berbagai inisiatif dan kebijakan. Berikut adalah beberapa upaya yang dilakukan oleh Kemenhub. Point 1. Integrasi moda transportasi. Kemenhub mendukung pengintegrasian berbagai moda transportasi, seperti kereta, bus, dan angkutan umum lainnya, untuk menciptakan sistem transportasi yang lebih efisien. Dengan integrasi ini, perpindahan antar moda menjadi lebih mudah, cepat, dan nyaman, sehingga mendorong masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik. Point 2. Pengembangan sistem tiket terintegrasi. Kemenhub meluncurkan aplikasi dan kartu tiket terintegrasi seperti Jaklingko yang memungkinkan pengguna untuk menggunakan satu tiket untuk berbagai moda transportasi di Jabodetabek. Hal ini tidak hanya mempermudah perjalanan tetapi juga diharapkan dapat mengurangi biaya transportasi secara keseluruhan. Point 3. Pembentukan Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda. Kemenhub mengusulkan pembentukan unit kerja baru yang bertugas khusus untuk mengintegrasikan transportasi antar moda. Direktorat Jenderal ini akan fokus pada peningkatan konektivitas dan efisiensi sistem transportasi yang diharapkan dapat menurunkan biaya logistik. Point 4. Kolaborasi dengan BUMN dan pemerintah daerah. Kemenhub bekerja sama dengan BUMN dan pemerintah daerah untuk membangun infrastruktur transportasi yang terintegrasi, termasuk penataan stasiun dan pengembangan kawasan Transit Oriented Development, TOD. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi transportasi massal. Point 5. Skema subsidi untuk transportasi publik. Kemenhub juga merancang skema subsidi untuk berbagai moda transportasi dengan tujuan mendorong masyarakat beralih dari penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan massal. Dengan tarif yang lebih terjangkau, diharapkan penggunaan transportasi publik dapat meningkat, sehingga mengurangi kemacetan dan biaya logistik. Melalui langkah-langkah ini, Kemenhub berupaya menciptakan ekosistem logistik yang lebih efisien dan terjangkau di Indonesia.